guru inovatif tingkat nasional. Itu manusia apa vampir ya itu ya? Kadang kalau lagi saya gerak-gerak tuh orang tua ngeliatin, ini anak ngapain gitu. Tidak semudah itu. Ada yang lucu. Aku nggak punya duit nadi. Oh nggak punya dunia dinailahi. Ada yang galak nggak? Aduh, nggak bisa ini. Itu kamu jangan-jangan pelakunya ya. Kalau di luar itu pasti nggak normal itu aneh. Tapi ya malah nggak bisa ke sekolahnya, nggak bisa Iya. ngerasain suasananya. Sadar Kalau- diri lah Bu ya. Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita bakalan ngepot bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di podcast SMK Negeri 7 Surakarta. Ngepot bareng Sefka. Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita akan ngepot bareng. Oke, hari ini kita akan ngobrol, bincang-bincang, sharing pengalaman-pengalaman seru seputar kita mau ngambil tema PJJ bermakna, tak sekedar buang kuota. Asik kan? Oke. Betul. Hari ini berkaitan dengan tema itu kita sudah mendatangkan dua orang teman kita nih. Teman aja ya. Jadi ada Pak Anggara Aditya Kurniawan SPD, Ya. guru PJOK SMK Negeri 7 Surakarta. Ada juga siswa kelas 10 Gabriela Abel. Halo, apa kabar Abel? Baik. Oke, kita akan tanya-tanya seputar PJJ ini. Sebelumnya saya kenalkan dulu, Pak Anggara ini adalah salah satu guru SMK 7. Beliau ini juga guru inovatif ya, yang sempat ikut nominasi ya Pak, nominasi Finalis. guru finalis ya, Iya, finalis. finalis guru inovatif tingkat nasional dan juga berkesempatan mendapatkan short course ke Queensland, Australia. Luar biasa nih Bel, gurumu nih, keren nggak sih? Oke, kemudian yang kedua ada Abel. Abel ini siswa kelas 10 dari kompetensi keahlian broadcasting atau sekarang namanya PSPT ya. PSPT. Iya, Oh, PSPT. dan Abel ini bisa dibilang siswa baru karena belum pernah sama sekali tahu kelasnya kayak apa ya Bel ya, Iya, belum benar pernah banget. nyentuh bangku di kelasnya kayak apa, belum pernah ketemu guru-gurunya. Selama ini langsung sekali masuk di SMK 7 langsung ketemunya online ya. Iya. Semuanya secara online, belum pernah tatap muka langsung. Ini mungkin pertama kali datang ke sini ya Bel ya. Kita undang secara khusus nih buat cerita-cerita ke seluruh teman-teman di seluruh Indonesia dan memberi inspirasi juga tentang PJJ ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung ke Pak Anggara nih. Boleh. Apa kabar Pak Anggara? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Sehat. Guru PJOK harus sehat dong Harus ya. sehat. Harus memberikan inspirasi sehat. Oke, nah pasti beda banget nih ya Pak ya. Dulu waktu sebelum pandemi sama sekarang. Kan yang saya tahu kalau jadi murid nih, yang namanya PJOK itu adalah pembelajaran paling mengasyikkan menurut saya. Waktu SMA itu pelajaran favorit saya gitu. Karena bisa keluar, bisa ke lapangan, bersentuhan dengan rumput-rumput yang hijau. Bisa teriak lepas. Gitu bisa Tawa-tawa. berkeringat juga. Nah sekarang harus dari rumah nih. Iya, Gimana betul. caranya? Coba untuk menginspirasi dan juga memotivasi siswa supaya bisa belajar tapi di rumah aja, tapi tetap berkeringat. Gitu. Gimana nih caranya? Ini beda banget memang, ini situasi yang sangat berbeda. Jadi tapi ini ya tantangan yang bagus ini buat kita terus berkreatif sebagai guru gitu kan. Kita harus berkreasi bagaimana caranya supaya siswa-siswa kita itu tetap bisa bergerak walaupun mereka dari rumah. Nah, manfaatnya gitu, biasanya saya pakai trik-trik gitu ya supaya tetap asik nih pembelajaran. Kalau satu kalian monoton membosankan kan. Maka Jadi coba harus saya kadang-kadang, beda-beda gitu ya. Kadang-kala saya pakai video, Mm-mm. kadang salah saya pakai gambar, Mm-mm. kadang kala juga pakai games secara Games. online gitu ya. Oh, iya, Lalu di dalamnya adalah instruksi untuk perintah praktek gitu. Jadi mereka ngikutin gitu. Itu kita kombinasi aja gitu. Jadi nggak bosen gitu ya Pak ya? Iya, Terus gitu. Harapannya begitu. Pak Anggara bisa nggak sih menjamin nih siswanya tuh benar-benar melakukan aktivitas fisik? Siapa tahu kan mereka cuma rebahan ya kan? Iya. Terus dilaporin aja udah Pak ini ternyata rebahan. Iya. Gimana nih Itu buat jadi itu. Tapi saya punya trik khusus itu. iya. Jadi kalau bagi para siswa nih, Pak Gara punya trik Nggak bisa khusus nih, ditipu. nggak bisa ditipu. Ya, caranya bagaimana supaya saya tahu nih mereka benar-benar praktek apa enggak? Itu caranya gampang. Saya kan ada di praktek saya perintahkan untuk itu denyut nadi itu. Tunjuk nadi. Nah, saat belum mereka mulai, mereka denyut nadinya berapa gitu ya. Mereka suruh report. Kemudian habis praktek, mereka denyut nadi berapa. Jadi Dihitung perubahan lagi. intensitas itu kalau normal Pasti berbeda. pasti beda gitu kan. Nggak bisa dimanipulasi ya. Dan itu sudah ada rata-rata orang normal itu denyut nadi sebelum aktivitas berapa, setelah aktivitas berapa, sekitarnya sudah ada. Tadi Nah, kalau di luar itu pasti nggak normal, itu aneh kan. Nah, itu Tadi kelihatan sempat ya kan. Pak, aku lihat pas Oh. pembelajarannya Pak Anggara ada yang melaporkan denyut nadinya 15 detik itu lima detik iya. tadi itu manusia apa vampir ya itu ya? Ya heran nggak itu dikira mungkin- bisa ditipu mungkin ya. rebahan sambil mimpi gitu Heeh. kan. Ya makanya
itu tadi. Tidak semudah itu. Ada yang lucu juga itu. Jadi laporan denyut nadi kan 1:15 detik itu denyut nadinya ditulis 3.000. Coba bayangkan denyut nadinya 3.000 dalam 15 detik. Gimana? Tapi banyak siswa yang kadang bingung tahu Pak, gimana sih caranya ini? Oh nggak bisa ya? Oh, Nggak bisa. itu, bener. Aku nggak punya denyut nadi. Oh nggak punya denyut nadi, innalillahi. Maksudnya nggak ngerti Nggak gitu. ngerti caranya Iya. ya. Itu ada kala memang permasalahan itu harus kita tahu. Kadang-kala menurut ya, jangan-jangan ini salahnya karena mereka nggak tahu nih denyut nadi gimana. Itu ada caranya juga. Kadang-kala saya tanya juga, ada yang nggak tahu cara ngitung denyut nadi. Atau yang kedua di situ ada saya kasih gambar saya ngitung denyut nadi itu di mana gitu kan. Nah, kayak sih itu ya. Terus kira-kira yang paling masuk buat pembelajaran PCOK nih apa sih kalau dari Pak Anggara dulu? Metode apa yang paling bisa diterima oleh siswa? Kalau pendekatan kita lebih ke bagaimana mempengaruhi siswa itu tetap mau bergerak gitu. Karena di masa pandemi ini kan penting ya. Kita berolahraga itu kan sangat penting. Karena saya pikir ini justru akan membantu kita untuk terhindar dari virus, menjaga stamina dan juga menjaga imunitas. Iya, Nah, selain kita makanan sehat kan olahraga itu penting banget ya. Iya. Kan Pak Anggara ini juga banyak inovasi nih ya, misalnya kayak video pembelajaran, penggunaan form-form gitu ya. Kalau di sekolah kita kan ya nyun sewu nggak semuanya bisa paham ya cara penggunaan media pembelajaran yang sudah dengan menggunakan teknologi. Nah gimana sih caranya Pak Anggara ini untuk bisa jadi tutorial bagi guru-guru yang lain dan menginspirasi guru yang lain? Pada prinsipnya adalah apa yang kita bisa kita berbagi sama orang lain gitu. Ibarat kata kalau kita mau maju itu kalau rame-rame kan majunya lebih ringan gitu kan. Nah prinsipnya gitu. Jadi kalau saya punya sesuatu untuk bagaimana, saya apresiasi banget loh bahwa ada guru-guru yang mereka sudah hampir pensiun tapi semangatnya untuk mengenal teknologi kan dibaksa ini, tapi mereka mau beradaptasi, bagus banget itu. Maka saya apresiasi, justru inspirasi saya dari mereka. Karena semangatnya mereka tinggi, saya pun ingin membantu mereka untuk bisa menggunakan teknologi itu. Kan gitu. Akhirnya maksimal gitu kan. Kalau Abel sendiri selama pembelajaran ini hal yang berkesan tuh apa sih, dan metode yang dari guru tuh yang paling menurut kamu paling asyik, paling bisa masuk pembelajarannya tuh yang pakai metode apa? Kalau metode dari guru yang menurut aku asik itu sebenarnya semua guru kan pasti punya cara yang beda-beda. Karena kan karakter guru juga ada beda. yang galak nggak? Aduh, nggak bisa ini. Terus kadang kalau misalnya saya nerima pembelajaran dari metode belajarnya Pak Angga, itu kan suruh gerak-gerak ya. Terus kadang kalau lagi saya gerak-gerak tuh orang tua ngeliatin, ini anak ngapain gitu kan. Ya, dikirain main TikTok kali ya. Ya udah, jadi seru aja sebenarnya sih Bu. Iya kan kamu dari Tangsel ya. Iya. Terus di sini kan keluarganya Jawa. Gitu. Gimana sih kamu menerapkan yang namanya orang Jawa itu ada yang namanya unggah-ungguh ya, ada yang namanya sopan santun, unggah-ungguh namanya. Nah kalau sama orang rumah nih misalnya nenek ya, kamu ikut nenek kan ya? Iya. Gimana sih caranya minta izin gitu mau ikut pembelajaran biar nggak dikira tiktokan, biar nggak dikira game online gitu? Aku sih nggak pernah minta izin, cuman kadang kalau misalnya lagi ngapain gitu, ntar nenek datang tiba-tiba, Bel beliin ini. Terus nggak tahu ya kalau iya gitu. sabar. Terus kadang pakai bahasa Jawa, soalnya kalau orang dulu katanya atau nenek-nenek ya, itu Jawanya Jawa sopan banget. Udah bisa belum kamu? Nggak tahu deh Bu. 1-2 kata? Bisa. Siji lorok tuh. Siji loro mah bukan bahasa halus, Abel. Bukan. Coba kalau sekarang tanya sama Pak Anggara nih. Pak Anggara udah makan belum? Pakai bahasa krama bisa nggak? Pak Anggara? Pak Anggara. Sampun dahar dereng. Sampun dahar dereng. Iya. Iya. Nah jadi kalau di Jawa itu kamu harus belajar bahasa, karena banyak ada bahasa ngoko alus ya, ada kromo inggil macam-macam. Jadi seperti itu. Nah ini berkaitan juga dengan kromo alus, unggah-ungguh dan seperti itu. Kalau Pak Anggara sendiri masukin karakter pada saat pembelajaran online tuh gimana sih, kan susah banget ya nggak ketemu langsung ya? Ya beda sih, tentu saja beda kan, kita nggak tatap muka sama mereka, tapi bukan berarti tidak mungkin kan. Kita tetap bisa sih kita ngecek bagaimana kita bisa mendidik mereka secara efektif. Kadang-kala kan gini, yang jelas kita persuasif, sifatnya kan persuasif, kita mempengaruhi mereka supaya gunakan kalimat positif gitu kan. Kalau kita menggunakan kalimat positif biasanya responnya positif. Kalau kita negur kan kadang ada yang jangan langsung marah-marah gitu ya. Kita negurnya juga dengan cara halus. Iya benar. Kadang kalau ada anak yang tanya, kan ada nih cerita nih, kadang sering banget saya temui gitu kan. Dia anaknya nanya ke gurunya, belum baca. misalkan dia belum ini ya, belum ikut ya. Iya. Kemudian saya update nih, sudah jam sekian ini yang ikut, ini yang belum ini kan gitu. Terus dia langsung WA, Pak saya sudah gitu kan, WA Japri.
ini siapa kayak gini. Kan iya, Siapa kadang kayak gitu ya, nama, Bel. kan? Merasa tersindir saya, Pak. Saya juga pernah begitu. Itu kamu jangan-jangan pelakunya ya. Jadi yang suka pakai Gitu akun kan? akun Oh. anonim. Jadi nggak pakai nama asli Nah, gitu. gitu kan kita bisa kita bisa ajarin mereka, oh kalau mau ngomong kasih nama dulu. Nah, gitu. Itu betul. cara kita mengaruhi. Jadi kayak gini ya, Assalamualaikum Pak Anggara, saya Abel nih mau nanya Nah, gini bisa, dan gitu seterusnya lah. gitu ya. Kalau berkaitan dengan tata krama tadi ya, berkaitan dengan unggah-ungguh, sopan santun nih, gimana sih caranya Pak Anggara menanamkan karakter pada saat pembelajaran online? Kan beda banget ya kalau misalnya di pembelajaran biasa kita langsung negur anaknya, ketemu langsung gitu. Nah kalau kayak gini gimana nih Pak? Jadi kita kasih respon aja. Jadi misalkan gini, ada anak nih maksudnya terlambat gitu kan. Absen juga terlambat misalkan dan sebagainya. Kita kasih respon aja. Kita pelan-pelan aja kita kasih respon. Menurut saya sih bagaimana membangun karakter itu lebih dari respon dari gurunya. Kalau respon kita positif, nanti feedbacknya karakter mereka juga yang muncul akan positif. Tapi kalau kita misalkan respon anak langsung galak gitu ya, anaknya juga nanti Jadi down nah, gitu ya. gitu. Iya Bel, kayak gitu Bel. Aduh, nggak tahu deh, Bu. Saya kan jarang dimarahin guru. Loh, Jangan baik dimarahin dia. loh gitu ya. Nggak juga sih, Pak. Oke, terus kalau Pak Anggara sendiri ini kan selama PJJ pasti banyak kendala. Kira-kira apa sih yang paling bikin kendala yang paling berarti dalam PJJ ini misalnya kalau dari siswa sendiri? yang jelas sih banyak faktor dari murid-murid kita terutama yang di SMK 7 itu dari berbagai kalangan gitu ya. Nggak Dari semuanya berbagai mampu faktor ya. Nggak semuanya mampu itu kan. Kadang-kala ada yang mereka gadgetnya itu gantian sama adiknya, Iya. kemudian ada yang kalau dulu itu permasalahan kuota, kalau sekarang ada kuota belajar ya. Walaupun tetap masih ada juga yang Jadi ada alasan kuota. aja ya. Mereka bisa main game online tapi buat PJJ Nggak kuota bisa. habis Pak gitu ya. Nggak Selalu bisa ada aja alasannya. Tapi masih ada, tapi banyak faktor yang kita tidak tahu kan. Ada juga yang saya temui juga ada tuh yang dia nggak ikut BJ sekian lama ternyata dia sambil bekerja. Oh. Ada yang seperti itu ada. Cuma ya ada yang sambil bekerja karena ya untuk hal yang positif, tapi ada yang terlalu banyak bekerja akhirnya melupakan sekolah juga ada gitu ya. Itu faktor-faktor yang menghambat. Saya rasa ya kita harus memberikan, bukan berarti kita langsung memberikan kelonggaran yang enggak, kita harus Tapi tahu disiplin, kondisi kan? gitu Nah, ya. kita harus Tahu cari kondisi disiplin. anak itu yang berbeda-beda Jadi, dan treatment kita pun juga berbeda. Betul sekali. Jadi kalau kita hadapi anak yang seperti ini, kalau mereka misalkan izin ini karena saya harus membantu orang tua dan sebagainya terlebih dahulu, itu kita izinkan. Tapi kita ingatkan untuk batas waktunya misalkan 1 hari ini ya harus selesai ya. Supaya apa? Supaya mendidik tanggung jawab untuk mereka. Oh gitu. Tapi kita harus fleksibel nih kalau siswanya seperti ini nggak harus kaku. Jadi benar-benar pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan ini ya, pembelajaran online ini bermakna seperti tema kita. Jadi benar-benar memberikan makna untuk kita, nggak sekedar buang-buang kuota aja gitu ya Bel. Iya. Kalau dari Abel sendiri kira-kira gimana saat pembelajaran ini, ada nggak sih hikmahnya? Mungkin dari dulu waktu sebelum pandemi nggak bisa skill apa gitu, setelah pandemi justru pada saat PJJ ini punya waktu luang untuk melakukan hal yang lain yang lebih positif, akhirnya bisa meningkatkan skill kamu di satu bidang gitu. Dulu sebelum pandemi pengen banget ngerasain sekolah di SMK Negeri 7 Surakarta karena tertarik banget. Terus pas udah diterima nih ya puji Tuhan banget, tapi ya malah nggak bisa ke sekolahnya, nggak bisa Iya. ngerasain suasananya. Tapi walaupun kayak gitu banyak banget hikmah yang bisa diambil karena kan semua anak nggak bisa dapat pendidikan yang layak kayak sekarang ini. Benar. Terus skill-skill yang dapet apa ya? Kadang kalau lagi udah selesai daring nyoba-nyoba gitar, ukulele. Dan bisa. Wah, luar biasa. Kamu juga bisa basket juga ya? Iya. Multi talent. Waduh. Terus ada nggak sih teman kamu yang ternyata setelah pandemi ini karena mungkin bosan PJJ, terus dia mencoba hal baru kayak misalnya jualan online atau bikin apa gitu, hastakarya, atau bikin ngedit video, bikin video klip, atau bikin apa gitu. Kadang kan aku masuknya broadcasting ya di SMK Negeri 7 ini. Terus teman-teman rata-rata ada yang banyak yang punya skill buat ngedit video. Terus ada beberapa teman yang emang dia berusaha buat bantu orang tuanya di masa pandemi ini, jadi dia bantu buat jualan gitu. Nah, kalau kamu sendiri untuk mengisi waktu luang selain PJJ biar nggak bosan ngapain di rumah? Game, Bu. Saya nggak ada temen di sini, Bu. Oh, nggak ada teman, kasihan banget ya. Kalau di grupmu sendiri itu ada nggak sih, kan kalian belum pernah nih ketemu langsung yang bareng-bareng gitu? Iya, Belum pernah ya? Belum. Nah, gimana cara mengakrabkan diri sama teman-teman yang lain satu kelas itu? Ada nggak misalnya kayak video conference bareng-bareng misalnya, atau bercanda di grup gitu? Kalau video conference itu cuman dari ini
pembelajarannya Panovest, kadang pemberitahuan tentang wali kelas itu baru Zoom bareng-bareng. Tapi sama kan gurunya ya berarti formal ya. Terus kalau sama teman-temannya pas di Zoom itu kan harus tetap jaga sopan santun kan, Iya. karena depan guru. Terus kalau lagi di grup gitu bercanda sih, cuman kadang saya nyimak aja karena saya nggak ngerti bahasa Jawa. Rooming ya. Oh gitu ya. Jadi memang banyak sekali cerita yang mengesankan, ada juga yang mungkin mengasyikkan juga, tapi menyedihkan juga. Tapi apapun itu kita harus bersyukur ya dalam kondisi seperti ini. Kayak Abel nih kan cita-citanya pengen banget di SMK 7 ya, sekolah di SMK 7, ngeliat di Instagramnya, profilnya segala macam. Ternyata malah belum bisa masuk ke SMK 7, tapi tetap semuanya disyukuri. Dan buat para guru seperti kita ya Pak ya, tentunya kita ditantang untuk lebih inovatif, lebih kreatif, dan menggali potensi yang ada, tetap memberikan motivasi siswa untuk belajar dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun ya. Ini terakhir, harapannya Pak Anggara sendiri apa nih buat semua guru yang ada di Indonesia biar terinspirasi, termotivasi nih? Harapan saya tentu saja para guru luar biasa sekali, di tantangannya luar biasa yang ngajar di masa pandemi ini, hal yang baru gitu ya. Dan ini kita harus melakukan inovasi banyak hal gitu ya. Yang penting kuncinya satu adalah jangan pernah menyerah gitu ya. Kita jangan pernah menyerah kepada keadaan, kita terpaksa harus melakukan pembelajaran jauh, maka kita berpikirnya adalah tidak usah merenungi nasib, tapi kita berpikir bagaimana apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan kepada peserta didik. Kalau kita berusaha memberikan peserta didik, jangan menyerah kepada keadaan, maka inovasi itu akan muncul dari diri sendiri. Ketika kita muncul, kita bahkan inspirasi bahwa orang hebat itu terlahir dari kesulitan-kesulitan yang berhasil dia hadapi. Kalau kita berhasil melewati masa ini, maka kita akan menjadi guru-guru yang hebat, siswa-siswa kita juga siswa-siswa yang hebat. Luar biasa. Ini kalau nggak salah, setiap pembelajaran Pak Anggara tuh ada quote-nya ya? Iya, betul ya. Selalu saya tilipkan pesan itu. Ya, jadi ini inspirasi juga untuk semua guru. Jadi selain kita ngasih materi pembelajaran juga kita harus menanamkan karakter yang baik ke siswa, memotivasi siswa. Karena ya ini pasti luar biasa efeknya ke siswa ya. Kalau gurunya bersemangat, siswanya juga akan semangat. Kayak gitu ya Bel ya, bener ya. Kalau untuk Abel sendiri gimana nih? Buat teman-teman Dan juga harapannya nanti. Jangan ngeluh mulu di grup. Karena barusan denger Pak Angga, Bu Asri itu ternyata mereka juga lebih mikir gitu, susahnya ngajarin murid-murid kayak kita. Jadi kita seharusnya bersyukur aja. Jadi sebagai murid harus ngerti ya susah payahnya guru nih. Sadar diri lah Bu ya. Sadar diri. Kalau ngajar di masa pandemi seperti ini luar biasa loh buat kami. Bikin video pembelajaran itu juga luar biasa effortnya ya. Dan mengatur waktu, membuat materi-materi pembelajaran itu juga luar biasa gitu. Butuh energi dan juga motivasi yang tinggi dari kalian. Intinya setiap pembelajaran itu harus bermakna. Jadi kita merasa ya asik, enjoy aja pembelajaran kita, nggak ada yang terbebani juga. Walaupun dalam masa seperti ini nggak akan menghalangi kita untuk belajar, begitu ya? Ya betul. Oke, jadi luar biasa banget, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini, dan pastinya semoga ini menginspirasi bagi semua guru dan siswa se-Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, jaga imunitas ya, pakai masker, mana maskernya? Jaga jarak. Olahraga, jaga jarak, jangan berkerumun, dan juga tetap ini patuhi protokol ya, pakai hand sanitizer, masker, dan cuci tangan. Di rumah, tetap di rumah dulu. Ini udah selesai Bu? Iya. Wah nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, pengen ngobrol terus ya? Iya. Besok lagi deh. Oke, sampai ketemu lagi di podcast SMK Negeri 7, ngepot bareng Sefka. Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita bakal ngepot bareng. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dulu maskernya, mau keluar kan kita.